haleluya. Aku warisnya, haleluya. Sudah ku ditebus, ku menjadi ciptaan baru oleh Roh Kudus. Aku bernyanyi, haleluya, bahagia, amin, haleluya, memuji Tuhan Yesus selamanya, amin, haleluya. Aku selalu mau menyanyi, haleluya, memuji nama Tuhan. Hidupku dipakai Tuhan untuk kemuliaan Yesus, haleluya. Aku bernyanyi, haleluya, sangat berbahagia, amin, haleluya. Aku selalu memuji nama Tuhan Yesus kekal selamanya. Aku bernyanyi, aku sangat bahagia, memuji nama Tuhan Yesus, haleluya, kekal selamanya. This is my story, haleluya. This is my song, amen, haleluya. Praising my Savior all the day long. This is my story, hallelujah. This is my song, praising my Savior all the day long. Yohanes pasal 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, amin, haleluya. Aku bernyanyi bahagia, amin, haleluya, memuji nama Tuhan Yesus kekal selamanya, haleluya. Aku mau selalu memuji nama Tuhan Yesus Kristus, karena hanya Dialah Yesus satu-satunya juru selamatku. This is my story, hallelujah. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, hallelujah, praising my Savior all the day long.
serahkan diriku kepada Tuhan Yesus. Dalam Tuhanku hatiku teguh, amin, haleluya, sambil menanti kedatangannya Yesus kembali. Aku mau cinta setia dan taat pada firman-Nya, amin, haleluya. Aku sangat berbahagia, ku memuji nama Tuhan Yesus, haleluya. Memuji nama Yesus kekal selamanya, haleluya. Aku mau selalu memuji nama Tuhan Yesus. Pakailah hidupku ya Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu. Engkau yang terbaik, Engkau juru selamatku, amin, haleluya. Aku mau selalu memuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pakailah hidupku Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami, haleluya, kami selalu bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, sempurna, mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan mulutku, sucikan tubuh jiwa rohku Bapa. Sebentar aku mau baca firman-Mu. Sucikanlah hatiku Bapa. Ampunilah semua dosa-dosaku Bapa. Basuhlah hidupku, bentuklah hidupku menjadi serupa dengan Yesus, haleluya. Pakailah hidupku ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba menakmu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi ini tanggal 6 April 2022. Semua di kita dicinta oleh Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa bernyanyi, merasa bahagia. Semua karena ada di dalam Dia, Yesus Kristus Bapa kita. Dia juru selamat kita. Dia sentral hidup kita. Dia kita tempatkan di atas segala-galanya. Semua karena anugerah Tuhan. Biar kita mau pelihara keselamatan dan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah nyatakan, yang sudah kita terima dari Yesus. Kita mau jaga dan kita mau setia komitmen kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca saat ini, puji Tuhan. Pagi yang indah ini kita mau baca kitab 1 Raja pasal 15 ayat 1 sampai 8. 1 Raja pasal 15. Kemarin baca pasal 14, sekarang sudah baca ayat pasal 15. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam bin Nebat menjadi raja Abiam atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Maaka anak Abisalom. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Dan ada perang antara Rehabeam dan Yerobeam seumur hidupnya. Selebihnya dari riwayat Abiam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dan ada perang antara Abiam dan Yerobeam. Kemudian Abiam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Kita mau setia, kita mau bangun diri kita, jadikan memiliki sifat karakter setia, memiliki karakter hati yang cinta Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan. Sedemikian kita diberkati Tuhan. Kalau kita lihat sini, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena ternyata kita diungkapkan oleh Tuhan sifat karakter manusia dulu, raja-raja itu buruk. Ternyata saat ini juga sama, saudara. Jujur saja, namanya manusia. Dari dulu sejak jatuh dalam dosa, karakter buruk itu ada. Tapi bagi kita yang mengertikan firman Tuhan, kita sudah dibeli dengan harga tunai. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah dipanggil, dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi anak-anak terang. Bukan hidup di dalam kegelapan dosa yang saya terangkan kemarin. Tapi mari kita menjadi hamba kebenaran. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat sini ada 2 pribadi yang beda jauh. Satu yang selalu berdosa jadi mata Tuhan. Dan satu dia menyenangkan hati Tuhan. Kecuali satu hal yang di ayat ke-5, yaitu Daud. Dia kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Jadi saya mau terangkan di sini 2 pribadi yang berbeda. Satu yang namanya keturunan Raja Yerobeam, yaitu Abiam. Dalam ayat ketiga, Abiam hidup dalam segala dosa yang dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud nenek moyangnya. Jadi yang pertama, kita harus memiliki sifat hati yang baik, saudara. Ya, di sini dikatakan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Jadi artinya kita ikut Yesus, kita menyembah kepada Tuhan sebagai orang Kristen, harus hidup sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan sepenuh hati seperti tertulis di dalam Markus pasal 12, saudara. Kita ikut Tuhan dan mencintai Tuhan harus sepenuh hati karena Tuhan melihat hati. Ini tertulis, saudara, dalam Markus pasal 12 ayat 30 dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, ini hati. Dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Jadi tubuh, jiwa, roh. Hati di sini hati, jiwa, segenap kekuatanmu. Ini tubuh kita. Seperti saya main gitar ini pakai tubuh. Saya menyanyi dengan tubuh, kekuatan,
tubuh saya, jiwa pikiran saya, hati saya tulus menyanyi dengan Tuhan. Katakan, aku bernyanyi selalu sampai saya menangis. Saya menyanyi terus menerus. Karena di surga besok penuh dengan nyanyian pujian. Selagi kita hidup, mari miliki hati yang benar, hati yang kudus, hati yang tulus, hati yang bersih di hadapan Tuhan. Kalau hati yang bersih di hadapan Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Karena di Mazmur 73 ayat 1 dikatakan, saya mau baca. Mazmur 73 ayat 1 dikatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari milikilah hati yang bersih Bapak Ibu. Kita ikut Yesus karena Tuhan melihat hati. Tuhan tidak bisa dibohongin. Tuhan bisa melihat sampai yang terdalam. Tuhan lihat, Tuhan melihat hati. Seperti di dalam Yeremia 17 ayat 10. Demikian saya mau baca firman Tuhan. Kalau mari kita sepenuh hati ikut Tuhan. Yeremia 17 ayat 10 dikatakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatan. Perbuatan itu dilakukan hatinya baik atau tidak baik. Kalau hatinya jahat, tidak tahu akan Tuhan, tidak diisi dengan firman Tuhan, pikiran-pikiran jahat, maka pikiran jahat, hatinya jahat, pikiran jahat, perbuatan jadi dosa. Maka kita minta sama Tuhan supaya kita diberikan hati yang baik seperti Daud. Daud dikatakan pribadi yang kedua. Saya katakan ada dua pribadi. Satu Abiam yang hidupnya selalu berdosa. Tapi Daud akhir hidupnya dia bertobat. Dia yang kelima, ini firman ya, bukan saya ya. Firman Tuhan katakan, karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uriah Muhammad. Jadi Daud salahnya di sini dia. Tapi dia bertaubat, dia minta ampun sama Tuhan. Dan akhir hidupnya, makanya Kristus keturunan Daud. Maka di sini kita penting sebagai anak Tuhan. Tuhan melihat hati, saudara. Mari kita miliki hati. Sebagai terakhir, saya kasih ayat Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23. Pegangan hidup kita. Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati harus kita jaga baik-baik, yaitu diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan pagi malam, termasuk Bapak Ibu mendengarkan dari berbagai macam hamba Tuhan kesaksian. Semuanya yang semua bersumber dari hati. Mari hati kita, kalau hati jahat, kita ubah dalam nama Yesus. Kita minta ampun sama Tuhan. Biar hati kita diisi dengan firman Tuhan. Sehingga demikian hati kita terpancar kehidupan. Karena kebenaran firman Allah ada kaitannya dengan kehidupan. Orang percaya kepada Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran kehidupan. Jalan satu-satunya di dalam Dia Yesus. Karena di dalam Yesus ada sumber kebenaran. Dan kebenaran akan membawa kehidupan. Maka di sini dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi jaga hati dengan segala kewaspadaan. Itu hati kita diisi dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber kebenaran. Dikaitkan dengan Yohanes 14 ayat 6. Karena di dalam kebenaran Tuhan ada kehidupan. Maka di sini dikatakan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita akan mendapatkan hidup kekal surga buat selama-lamanya. Kalau hati kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga demikian, hati kita benar, pikiran kita jadi benar, perbuatan kita benar. Makanya Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, supaya tubuh, jiwa dan roh kita terpelihara sempurna, tidak bercacat celah pada waktu kedatangan Tuhan Yesus, yaitu firman Allah. Kita hayati dan kita lakukan dengan sepenuh hati kita sampai suatu hari kali berjumpa dengan Yesus. Maka kita belajar firman Tuhan. Di sini kita belajar supaya hidup kita dibentuk, hati kita diubahkan, hati yang buruk diisi dengan firman Tuhan, sehingga hati kita tidak berdosa kepada Tuhan, tapi hati kita menjadi hati yang bersih dan tulus, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Biar hidup kita senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus adalah kepunyaanku, kalau kita memiliki hati yang benar. Dan Tuhan memberkati kita semua. Ku bernyanyi bahagia, memuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Aku mau setia cinta Tuhan Yesus. Mari kita cinta Tuhan Yesus. Jagalah hatimu, haleluya, dengan segala kewaspadaan, haleluya. Karena dari situlah
pancar kehidupan. Amin, haleluya. Aku bernyanyi, haleluya. Aku sangat bahagia, amin, haleluya. Memuji Tuhan Yesus kekal selamanya, haleluya. Aku bernyanyi, memuji Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus Bapakku yang sangat ku cinta, Yesus Bapakku yang sangat ku cinta. Amin, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus bersama kita, berjaga dan berdoa. Sentral hidup kita adalah Tuhan Yesus. Jauh dari dosa, tapi hidup dengan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan bersama kita, Immanuel. Haleluya. Amin.